Seringkali kalau kita belajar kitab Injil-Injil, Tuhan Yesus mengajar para murid-murid dengan menggunakan perumpamaan atau juga kiasan. Itu memang pola yang acap kali dipakai oleh Tuhan Yesus menggunakan medium-medium yang ada di sekitar kehidupan orang-orang pada waktu itu. Jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kehidupan orang-orang pada waktu itu menjadi media, menjadi alat peraga Tuhan ya untuk mengajar, menyampaikan pesan surgawi agar supaya pesan-pesan surgawi itu bisa mendarat di hati dan di bumi. Nah, saudara, hari ini saya akan mengajak saudara semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Judul renungan kita hari ini adalah Kamu adalah garam dunia. Ya, Tuhan Yesus ketika mengajar murid-muridnya, seperti tadi saya katakan, sering menggunakan kiasan, bisa juga perumpamaan gitu ya. Tapi dalam konteks ini, Matius 5 ayat 13, Tuhan Yesus menggunakan kiasan atau alegoris. Di sini murid-muridnya dialegoriskan seperti atau dikiaskan seperti garam bagi dunia. Apa maksudnya? Nah, Matius pasal 5 ayat 13 ini teman-teman, ini bukan perumpamaan dalam prinsip hermeneutik. Ini bukan perumpamaan, tetapi ini ada alegoris ya atau kias ya. Cirinya kalau ini alegoris atau kias ada kata adalah. Kamu adalah garam dunia. Misalnya juga dalam Yohanes pasal 15 kamu adalah ranting-rantingnya. Ya, itu kata kunci alegoris ya, kias. Ada kata adalah. Jadi dikiaskan gitu. Nah, dalam Matius 5 ayat 13 ini Bapak Ibu Saudara ada beberapa hal yang dialegoriskan. Yang pertama garam. Ya. Garam itu alegoris dari atau ya murid-murid ya, kamu itu murid-murid Yesus. Itu dikiaskan bagaikan garam. Tentu ini juga yang dimaksud adalah kita juga orang-orang percaya, gereja Tuhan. Lalu dunia itu adalah menunjuk kepada umat manusia. Ya, dunia ini sendiri ya, umat manusia. Menjadi tawar itu alegoris dari kehilangan pengaruh. Ya, kehilangan pengaruh. Sebagaimana garam memiliki fungsi membawa pengaruh bagi lingkungannya, ya, maka orang percaya, gereja, murid-murid Tuhan harus memiliki pengaruh, begitu kan? Dengan apakah diasinkan itu mengandung makna pengaruh itu ya sulit dikembalikan ketika sudah terjadi masalah, gitu, ada kesalahan, maka sulit untuk dikembalikan itu. Tidak ada lagi gunanya
Artinya tidak ada untungnya bagi kerajaan Allah. Garam yang sudah kehilangan asin tidak ada faedahnya. Orang percaya yang sudah kehilangan pengaruh tidak ada gunanya bagi kerajaan Allah. Dengan kata lain, hidup dunia ini percuma, hanya menghabiskan waktu saja, ya, sia-sia. Lalu kata dibuang, artinya dikucilkan, ya tadi tidak berguna, dikucilkan dan diinjak orang, bagaimana dihina orang yang belum percaya, menjadi tertawaan gitu, menjadi bahan hinaan, menjadi buah bibir untuk perkara-perkara yang negatif kalau orang percaya gereja Tuhan itu kehilangan asinnya atau kehilangan pengaruhnya. Nah, mari kita melihat, saudara, apa sih yang dimaksudkan bahwa kita ini dikiaskan, dialegoriskan seperti garam. Ya, dikatakan di ayat yang ke-13a itu kan, kamu adalah garam dunia. Tentu kita harus tahu apa sih sebetulnya manfaat garam dalam Alkitab. Kalau dalam kehidupan kita sekarang, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya garam nyaris selalu ya dibutuhkan oleh manusia. Selalu ada di meja makan, selalu ada di dapur, karena itu menjadi unsur yang sangat penting dalam membuat masakan. Ya. Jadi yang pertama kita akan lihat manfaat garam dalam Alkitab. Sehingga sampai Tuhan mengalegoriskan kamu adalah garam dunia. Tentu ada sesuatu yang sangat penting. Nah, Alkitab mencatat ada beberapa manfaat garam. Yang pertama, garam itu sebagai penyedap makanan, ya, penyedap rasa atau ya tepatnya penyedap makanan. Misalnya kita temukan dalam Ayub pasal 6 ayat 6. Misalnya dikatakan Ayub 6 ayat 6, dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Teks ini menjelaskan kepada kita bahwa garam itu manfaatnya adalah sebagai penyedap makanan, sehingga makanan itu menjadi tidak tawar. Makanan yang tawar tentu kurang enak untuk dimakan, ya, kurang lezat untuk dinikmati. Itulah sebabnya setiap orang yang masak tentu akan selalu ditambah unsur garam di sana, supaya makanan itu menjadi lezat. Kadangkala kalau seorang koki kurang memberi garam atau lupa, maka biasanya lalu yang makan itu minta garam. Atau kadangkala di rumah-rumah makan tersedia garam di meja makan, tujuannya adalah supaya mereka yang memang merasa kurang pas garamnya bisa ditambah. Ya, makanan itu menjadi lezat menurut selera mereka. Nah, dalam Markus pasal 9 dan 50, saudara, jadi katakan begini, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Apa yang dimaksud di sini, saudara, bahwa hendaklah kamu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Jadi, kala itu, saudara, garam itu dipakai sebagai simbol persahabatan atau simbol perdamaian. Mungkin di masyarakat-masyarakat tertentu kalau ada tamu gitu ya, maka dikasih pinang sirih misalnya. Itu sebagai lambang persahabatan,
lambang perdamaian. Jadi seperti itu, pada masa itu kalau misalnya ada tamu begitu, biasanya memang garam selalu disediakan di meja. Lalu mereka makan garam bersama. Itu artinya diterima, ya. Kehadiran tamu itu diterima, dan lalu dengan makan garam bersama itu menimbulkan memiliki arti persahabatan dan perdamaian di antara mereka. Jadi saudara, kalau garam itu dimanfaatkan sebagai penyedap makanan, maka artinya garam menjadi lambang perdamaian dan lambang persahabatan. Karenanya setiap kita orang percaya, ya, di mana saja kita harus punya garam. Harus bisa hidup berdamai, hidup bersahabat dengan siapapun. Karena memang itulah sebetulnya fungsi garam. Lalu yang kedua kita temukan dalam Yeskiel pasal 16 ayat 4. Di mana garam di sini bermanfaat untuk kesehatan. Yeskiel pasal 16 ayat 4, kelahiranmu begini. Waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibendungi dengan lampin. Nah, memang pada masa itu, saudara, garam seringkali dipakai untuk sarana membersihkan bayi-bayi yang baru lahir. Bayi-bayi yang baru lahir itu dikosok dengan garam. Tujuannya adalah agar bayi-bayi ini atau kuman-kuman yang ada di dalam tubuh bayi itu menjadi hilang gitu ya, hingga bayi ini memiliki ketahanan, badannya bisa hangat dan memiliki ketahanan untuk beradaptasi di dunia yang baru. Sebelum dibendung dengan kain lampin itu digosok garam dulu biasanya. Nah, tujuannya adalah supaya bayi itu kuat, supaya bayi itu sehat. Dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 dan 22 kita temukan bahwa garam itu dipakai oleh Elisa untuk menyehatkan air. Jadi kala itu banyak orang yang datang kepada sang nabi, ya. Dan orang-orang itu mengatakan bahwa negeri ini, ya, sering mengalami keguguran bayi-bayi, ya. Sering ada banyak bayi yang mengalami keguguran. Itu disebabkan karena air yang beracun, air yang mengandung racun. Lalu Elisa berkata kepada mereka, ambilkan aku pinggan dan taruhlah garam di dalamnya. Ya. Setelah itu kemudian Elisa, ya, pergi ke mata air dan melemparkan garam itu ke dalam air tersebut. Lalu dia berkata bahwa beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini. Jadi tentu unsur yang paling dominan ya mujizat Tuhan, ya teman-teman. Tetapi di sini sarananya adalah garam, ya. Maka tidak salah kalau juga pada masa sekarang ini, ya, garam menjadi pertolongan pertama bagi orang-orang yang sedang diare. Biasanya melarutkan garam dan gula, jadi garam oralit seperti itu, ya teman-teman. Nah, di garam ini, saudara, yang dipakai sebagai bermanfaat untuk kesehatan sebetulnya adalah merupakan lambang dari kesucian, ya. Menyehatkan, menyucikan. Bahkan di tempat lain garam itu ada istilah digarami
dengan api gitu, digarami dengan api. Memiliki makna pengudusan atau ya penyucian. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dunia ini sakit sebetulnya, kotor ya. Oleh karena itu, kalau kita dikatakan kamu adalah garam, maka kehadiran kita harus bisa menjadikan lingkungan itu menjadi sehat ya. Lingkungan yang kotor dengan pengaruh-pengaruh dunia itu, dunia yang sakit oleh karena pengaruh-pengaruh dunia itu menjadi sehat karena kehadiran kita. Betapa pentingnya kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat. Karena masyarakat membutuhkan yang namanya kesehatan itu sekarang. Alkitab juga mencatat, misalnya dalam Imamat pasal 2 ayat 13, ternyata garam itu juga menjadi unsur dalam peribadatan. Salah satu elemen dalam peribadatan. Imamat pasal 2 ayat 13. Dan tiap-tiap persembahanmu, Imamat 2 ayat 13, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Ternyata dalam peribadatan umat Israel, ketika mereka membawa korban persembahan, maka mereka tidak boleh melupakan garam. Harus diberi garam. Memang itu bisa berarti kalau ini persembahan daging ya, atau ya itu supaya menjadi awet dan segala macam, tetapi sebetulnya ini adalah melambangkan kemurnian dalam ibadah itu. Apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan harus dilandasi dengan kemurnian hati, kemurnian jiwa, kemurnian hidup, sehingga korban persembahan kita itu menjadi berkenan kepada Allah. Unsur garam penting dalam peribadatan, karena itu menunjukkan kemurnian dari setiap hati kita, dari setiap hidup kita. Dan yang keempat, dalam Bilangan pasal 18 ayat 19, kita temukan di sana bahwa garam itu dipakai sebagai sebuah perjanjian. Bilangan 18 ayat 19. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Berarti kan itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Di sini garam sebagai sarana untuk mengikat sebuah perjanjian. Ya, menarik sekali ini berarti. Mananya apa? Bahwa garam itu memang bermanfaat untuk mengawetkan, kan saudara. Barang-barang itu, benda-benda itu, terutama misalnya daging atau makanan yang dikasih garam, maka itu menjadi awet. Kalau artinya menghindarkan dari kebusukan, menghindarkan dari kerusakan, maka ditaburi garam sesuai dengan apa namanya porsinya, maka barang itu daging atau ikan tidak akan cepat busuk, menjadi awet. Ya. Ini kalau dikatakan garam sebagai perjanjian, artinya garam melambangkan kesetiaan.
Dan ini bicara tentang janji Tuhan, ya, bahwa Allah itu setia, ya, kepada setiap umatnya di mana Allah berjanji. Kita sebagai orang percaya yang dikiaskan atau dialegoriskan sebagai garam, ya, kita pun harus memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan setia kepada kita. Nah, itu beberapa manfaat garam yang kita temukan di dalam Alkitab sebagai lambang perdamaian, kesucian, kemurnian, dan kesetiaan. Nah, yang kedua, saudara, dalam Matius pasal 5 tadi, ayat 13 bagian B, itu dikatakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam kehilangan rasa. Ya. Sebetulnya, saudara, secara kimiawi, garam itu tidak mungkin kehilangan rasa. Ya. Memang karakternya garam itu asin. Ya, sampai kapanpun ya tetap asin, dan dimanapun ya tetap asin. Memang ada garam-garam yang mungkin tidak murni, ya. Garam yang murni kan hasil dari penyulingan air laut, ya, atau air laut diuapkan, ya, sehingga apa namanya, ketika itu sudah mengering gitu ya, bekas air yang diuapkan itu, itulah yang warnanya putih kayak kristal, itulah garam yang asli, garam yang murni, dan itu tidak mungkin kehilangan asin secara kimiawinya. NaCl, ya, tidak mungkin kehilangan asinnya. Tetapi memang kala itu ada garam-garam yang tidak murni, ya. Mungkin garam itu menempel di batu, ya, sehingga orang-orang pada masa itu kalau apa namanya memakainya, ya, tinggal digantung, dikasih tali, prinsipnya seperti apa namanya teh celup begitu, ya, dipakai, kalau dipakai untuk masak ya diambil, dicelupkan begitu, sehingga karena sering dipakai lama-lama, zat garam yang melapisi batu itu menjadi habis dan tinggal batunya saja. Ya, kalau sudah seperti itu ya memang dibuang orang dan diinjak-injak. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau garam itu tidak murni, memang kena udara, kena angin, bisa luntur, tinggal apa namanya kotorannya, seperti itu. Tapi sejatinya garam yang murni tidak mungkin kehilangan rasa asin, tidak mungkin kehilangan rasa. Ya, pun demikian sebetulnya orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang benar-benar lahir baru, yang telah mengalami perjumpaan dengan Kristus, tidak mungkin dia kehilangan pengaruh. Fungsi dari garam itu kan membawa pengaruh. Nah, bagaimanakah supaya kita ini tidak kehilangan pengaruh? Kita memberi pengaruh dengan apa? Mari lihat dalam kitab Kolose pasal 4 ayat 6. Kolose pasal 4 ayat 6. Firman Tuhan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Untuk itu kita harus mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan yang mengasihi kita, agar memenuhi hati dan pikiran kita, menjadikannya gaya hidup kita. Bagaimana supaya kita tidak kehilangan pengaruh? Bagaimana supaya kita tidak kehilangan tes asin kita, rasa asin kita itu? Dikatakan di situ, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jadi dengan kata-kata kita, dengan kata-kata hikmat, kata-kata bijak,
ya, itu bisa membawa pengaruh yang baik bagi lingkungan. Tidak boleh hambar. Bagaimana supaya kata-kata kita itu penuh kasih, tidak hambar? Dikatakan harus mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang bisa membuat kita yang dialegoriskan seperti garam itu tidak kehilangan asin. Itulah sebabnya setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu harus betul-betul bagikan garam yang menyedapkan, garam yang menyehatkan, garam yang memurnikan, garam yang menyucikan. Sehingga orang-orang di sekitar kita itu menjadi terberkati dalam hidupnya. Lalu berikutnya, garam tidak mungkin kehilangan asin, saudara ya. Nah, orang Kristen yang kehilangan pengaruh, jadi tawar, injak-injak ya, maka ia tidak berguna bagi Allah, tidak berguna bagi kerajaan Allah. Ya, hidup sia-sia di dunia ini. Lukas pasal 14 ayat 34 dan 35 dikatakan seperti ini. Lukas 14 ayat 34 dan 35. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Jika tidak ada lagi gunanya, perhatikan, baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Perhatikan di sini, garam itu dibandingkan dengan pupuk. Ya, pupuk pada waktu itu umumnya terbuat dari kotoran binatang. Bayangkan, garam yang kehilangan asinnya itu lebih berharga daripada kotoran binatang. Kalau kotoran binatang bisa untuk menyuburkan tanaman. Tetapi kalau garam kehilangan asinnya, tidak ada gunanya. Jadi buang saja gitu kan, dibuang saja, orang membuangnya saja, tidak berfaedah. Kita semua adalah garam. Maka kita harus berguna bagi masyarakat, berguna bagi lingkungan, berguna bagi dunia ini. Kalau tidak, ya kita akan dicibir. Saudaraku, karakteristik garam selalu dibutuhkan orang. Betul tidak? Orang kaya, orang miskin butuh garam. Dan secara kimiawi tidak mungkin menjadi tawar. Garam itu memiliki pengaruh. Demikian juga kita selalu dibutuhkan oleh dunia ini. Ya, mestinya kita tidak boleh kehilangan rasa asin kita dan supaya kita bisa menjadi pengaruh. Jadi orang Kristen harus selalu membawa pengaruh positif di tengah-tengah dunia yang bobrok, yang busuk dan rusak ini. Kita harus menyehatkan mereka. Kita harus mengawetkan mereka dalam arti menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan yang baik dan benar. Dunia yang rusak ini tidak cukup diperbaiki dengan pendidikan saja. Nggak cukup. Tetapi harus dengan Injil Tuhan. Dan kita ini adalah Injil yang terbuka. Suratan Kristus yang terbuka. Harus bisa menyehatkan dunia. Injil Tuhanlah yang sanggup mengubah dunia. Dan itu ada pada saya dan saudara. Selamat menjadi garam. Jadilah garam yang selalu dibutuhkan orang, dan jadilah garam yang membawa pengaruh yang positif di lingkungan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.